Maka andai di suatu kampung tidak terlaksana sholat berjamaah di masjid sekira-kira tampak syiar, maka seluruh penduduk kampung tadi berdosa, kecuali perempuan, kecuali anak-anak, ataupun laki-laki yang ada uzur. Ya, kalau di Mesir liburnya hari Jumat, di Saudi liburnya hari Jumat, kalau di Indonesia liburnya hari mana Encak? Libur Jumat atau hari Minggu? Hari Minggu Encak. Baku hari Minggu. Syukuri Pak. Kalau libur hari Jumat Indonesia nih, orang tidak akan ada sholat Jumat. Firaun sedul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata 'alal khairi ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dilimpahkan pula untuk keluarga dan para sahabat beliau serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti di akhirat kita bisa dibangkitkan bersama-sama dalam barisan beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, masih dalam rangkaian kajian sholat wajib. Rangkaian kajian sholat wajib. Pertama kita bahas dulu tentang rukun sholat. Ya, rukun sholat, sunnah sholat, pembatal sholat. Ini penting untuk kita ketahui kalau kita sholatnya sendiri. Kemudian kita juga sudah membahas tentang sholat jamaah. Kita sudah bahas juga tentang sholat jamaah, apa syarat-syarat imam, apa syarat-syarat makmum, apa saja niat-niat, baik itu bagi imam ataupun bagi makmum, bagaimana caranya keluar dari jamaah seandainya imam melakukan hal yang menurut makmum dapat membatalkan sholat. Kemudian kita sudah bahas pula tentang rukhsah, keringanan-keringanan bagi orang yang punya masyaqqah. Ya, masyaqqah atau beban yang paling umum itu adalah safar atau perjalanan. Orang yang dalam perjalanan itu diperbolehkan untuk mengqasar dan menjamak. Boleh mengqasar saja tanpa menjamak atau boleh menjamak saja tanpa mengqasar. Boleh dilakukan dua-duanya, menjamak sekaligus mengqasar. Ya, itu keringanan. Dan ini semuanya berkaitan dengan sholat wajib. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang sholat khauf. Sholat khauf ini juga berkaitan dengan sholat wajib juga. Sholat khauf. Jadi kalau ada yang membahas tentang sholat khauf, sholat dalam kondisi takut, yang dibahas itu sebenarnya juga adalah sholat wajib. Ini lain dengan sholat id. Sholat hari raya itu sholat sunat. Sholat istisqa itu juga sholat sunat. Tarawih itu sunat, witir itu sunat. Tapi kalau sholat khauf ini adalah sholat wajib yang dilakukan dalam kondisi takut. Uzurnya berbeda dengan uzur yang sebelum-sebelumnya. Kalau sebelumnya uzurnya adalah safar atau dalam kondisi sakit, ya, orang sakit boleh menjama, atau kondisi hujan boleh menjama, atau dalam mazhab qadim Imam Syafi'i ada masyaqqah secara mutlak, contohnya orang-orang yang tinggal di tempat yang rawan macet, ya,
Macet mungkin tidak terlalu jauh, tapi karena macet jadi jaraknya terasa panjang, lama jarak tempuhnya. Kalau kini barangkali dari Padang Lua ke Matua. Padang Lua ke Matua ya enggak? Saya ada orang Bukit Tinggi Pak ya. Itu kan normalnya tidak macet. Biasanya tidak macet. Tapi gara-gara sekarang jalur transportasi dialihkan ke Malala, maka macet jadinya. Kalau jalan Malala justru tidak macet, karena jalan Malala itu lebar. Yang macet itu di Balingka, di Koto Tuo, yang Koto Tuo di arah sampai Koto. Nah, itu bagaimana? Nah, itu bisa barangkali diambil rukhsah itu, boleh menjamak, tapi tidak mengqasar. Menjamak saja yang boleh, tapi mengqasarnya tidak boleh. Sebab kebolehan qasar itu hanya berkaitan dengan jarak. Dan jaraknya kalau menurut guru kami Syekh Mustafa Abu Hamzah Asy-Syafi'i, jaraknya adalah 89,4 km. Itu konversi 4 burud yang ada di dalam dalil. 4 burud atau marhalatain. Jarak yang bisa ditempuh dengan berjalan kaki selama 2 hari adalah marhalatain. Sekitar 89,4 km. Nah, jadi kan nampak level-level sholat ya bapak-bapak, ibu-ibu ya, level-level sholat itu tampak. Ada sholat minimal. Sholat minimal itu ya sholat minimal mencakup rukun dan syarat. Sudah terpenuhi rukun yang 13, sudah terpenuhi pula syarat-syarat sholat, dan sudah kita tinggalkan pembatal sholat, ya meninggalkan pembatal. Apalagi kita ingin sholat ini naik level. Naik level bagaimana caranya? Caranya berjamaah. Sholat berjamaah lagi. Ya, sholat berjamaah ini meningkatkan pahala sholat kita yang tadinya cuma 1 menjadi 27. Nah, kalau sudah berjamaah ingin lebih afdal lagi ada. Apa itu? Sholat berjamaahnya di masjid. Sholat berjamaahnya di masjid itu lebih afdal lagi. Nah, dari sholat khauf ini kita bisa tampak ya bahwasanya yang dipelihara oleh Nabi SAW adalah sholat berjamaahnya. Sholat berjamaahnya dipelihara oleh Nabi SAW. Sedangkan untuk masjid, untuk sholat di masjid ini hukumnya apa? Fardu kifayah. Fardu kifayah. Maksudnya apa? Andai di satu kampung itu tidak ada orang yang sholat ke masjid, atau tidak tampak syiar bahwasanya di kampung itu telah terlaksana sholat jamaah. Mungkin yang sholat berjamaah di kampung itu cuma 4 orang atau 3 orang. Sudah terlaksana sholat berjamaah? Sudah. Tapi belum terjadi syiar. Lah, fardu kifayah sholat berjamaah di masjid ini berkaitan dengan syiarnya. Syiar bahwasanya kampung kita ini kampung orang Islam, bukan kampung orang kafir. Maka andai di suatu kampung tidak terlaksana sholat berjamaah di masjid sekira-kira tampak syiar, maka seluruh penduduk kampung tadi berdosa, kecuali perempuan, kecuali anak-anak, ataupun laki-laki yang ada uzur. Ya, berapa standar syiar ini lagi khilafiyah? Berapa kira-kira standar sholat berjamaah sehingga tampak syiar bahwasanya kampung itu kampung kaum muslimin? Ya, barangkali bisa kita tengok di dalam standar sholat Jumat. Atau standar jamaah itu, syiar itu, atau standar mutawatir dalam hadis. Ada yang mengatakan standarnya 3 saja, ini standar minimal. Kenapa? Karena jamak dalam bahasa Arab itu minimalnya 3. Jadi ndak mu ada awak salat ko di musaji, sia nan maramian musaji, muazin cik, imam cik. Ya muazin, kemudian imam cik. Itu ndak tegak syiar. Jamaahnya ada, betul. Jamaahnya memang ada tuh kalau 2 orang tadi itu. Tapi syiarnya belum ada. Maka andai 2 orang saja yang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, satu kampung dosa. Kecuali yang ada uzur tadi. Atau kita ambil standar, apa standar? Standar mutawatir yang minimal 10 orang. Karena kalau misalkan 3 orang itu masih disebut
Iya, apa tuh? Jamak saja tuh. Belum lagi sekelompok orang. Ya. Kalau sekelompok orang itu apa? 10 orang. Ada lagi yang menyatakan standarnya apa? 40 orang. Dan ini yang dipakai dalam standar sholat Jumat. Baru tampak syiar 40 orang. Ya, ala kulihal, pokoknya di satu kampung mesti tampak syiar bahwasanya kampung itu kampung orang Islam. Apa standarnya? Standarnya yang ikut sholat berjamaah ini mesti banyak. Mesti banyak. Ya, ini standar fardu kifayahnya syiar. Syiar ini standarnya pokoknya harus banyak. Nah, para ulama bedanya nanti standar banyak itu berapa. Nah, maka jangan dianggap enteng ya sholat berjamaah di masjid. Kalau misalkan di masjid sudah tampak syiar, ya barangkali kalau di masjid kita 2 saf laki-laki atau 3 saf laki-laki, 1 saf perempuan itu sudah tampak syiar barangkali. Kalau sudah tampak syiar di masjid, maka orang sholat di rumah tidak masalah. Ya, yang sholat di rumah tidak masalah. Tapi kalau tidak ada satupun orang sholat di masjid, atau ada orang yang sholat di masjid tapi tidak tampak syiar, maka yang di rumah sholatnya sah juga, dapat pahala juga untuk sholat, tapi berdosa di sisi ini. Karena tidak menghidupkan syiar muslim di kampung tersebut. Hanya hati-hati, jangan dianggap enteng sholat jamaah ke masjid. Jangan dianggap enteng sholat berjamaah ke masjid. Ya, tentang dengar kaji, sholat jamaah itu kan sunnah, Ustaz. Iya, sholat jamaah sunnah. Yang wajib apa? Yang wajib itu sholat jamaahnya sunat, akan tetapi dari sisi syiar hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Nah, ini sholat khauf ini adalah bukti bahwasanya Nabi Muhammad SAW benar-benar memperhatikan kewajiban sholat. Tidak asal-asal saja sholat khauf. Kenapa? Karena bahkan di waktu perang terjadi, Nabi SAW dan para sahabat tetap memelihara sholat berjamaah mereka. Tetap dipelihara sholat berjamaah. Memang tidak ada paksaan ya. Tidak ada paksaan untuk sholat berjamaah. Tapi ini cukup menjadi iktibar bagi kita. Bagaimana Nabi SAW dan para sahabat menjaga sholat jamaah mereka bahkan ketika perang berkecamuk. Kalau kita barangkali nak ke sawah perai sholat. Nak parang doh, perai sholat. Nak sholat sibuk. Tidak Pak. Kalau Nabi tidak. Perang nih, tetap sholat. Bukan cuma sholat, tapi sholat jamaah. Walaupun caranya tetap disesuaikan dengan kondisi kaum muslimin ketika itu. Ya. Nah, maka kondisi orang yang melaksanakan sholat khauf ini bukan cuma ketika perang saja sebenarnya, boleh jadi kondisinya itu adalah ketika kita memelihara kafilah kita atau memelihara kelompok kita dari serangan hewan buas contoh, atau dari penyamun qati'ut thariq. Orang-orang dulu, bapak-bapak, ibu-ibu, bayangkan ya kalau kita tinggal di padang pasir. Zaman dahulu tidak ada bus kota ya. Tidak ada bus antar provinsi, tidak ada NPM segala macam doh. Ya, kalau ada orang dari Makkah ingin pergi ke Madinah atau ingin pergi ke Syam, ingin pergi ke Palestina, bagaimana caranya? Mereka itu berangkat bergerombol, ya, tidak berangkat sendiri-sendiri, berangkatnya bergerombol. Gerombolan yang berangkat itu buruk lu bunyinya gerombolan silah itu. Kloter lah, nah, kelompok berangkitnya nan kaba jalan tuh itu dalam bahasa Arab disebut dengan kafilah. Ya, kelompok jalan itu namanya kafilah. Kelebihan kafilah ini apa? Aman. Secara umum lebih aman. Kenapa? Karena jumlahnya ramai. Tapi kelemahannya apa? Lambat. Walaupun orang yang ikut dengan kafilah itu pakai unta atau pakai kuda paling kencang sekalipun, andai di kafilah tadi ada orang yang jalan kaki, maka speed jalannya harus menyesuaikan dengan orang yang jalan kaki. Ya, terbayang ya ibu-ibu ya, misalkan kini ambo kapai ke Syam, kata orang Makkah. Saya ingin pergi ke Madinah misalkan. Bagaimana caranya? Si Fulan juga ingin ke Madinah. Si Fulan juga ingin ke Madinah. Ayolah, kita berangkat ramai-ramai. Si Fulan pakai kuda.
Si fulan pakai onta. Si fulan ndak ada kuda, ndak ada onta, dia cuma bisanya jalan kaki. Contohnya seperti itu. Lalu speed siapa yang harus disesuaikan? Apakah orang yang jalan kaki ini harus kencang lari seperti kuda? Kan mungkin. Ya, makanya dalam bahasa Arab itu ada kaidah ad-dha'ifu sayyidul qafilah. Ad-dha'ifu sayyidul qafilah. Orang yang paling lemah dalam rombongan berjalan, dia yang dijadikan patokan, dia yang dijadikan standar. Ya, jangan orang lemah disuruh mengancang sama aja ibu-ibu mana tahan anak kete ya awak berjalan jo anak awak bagandengkan dengan cucu dengan anak misalkan. Kini anak kecil ini yang disuruh kancang jalan sama jo awak atau awak nan malambian jalan? Awak yang malambian jalan. Ya, jadi pasonya mengancang. Kafilah pun seperti itu. Nah, di perjalanan kafilah itu boleh jadi ada penyamun. Dalam perjalanan itu boleh jadi ada penyamun. Istilahnya lewat dia di daerah-daerah yang rawan itu harus ada yang menjaga barang, harus ada ya istilahnya kesadaran bersama lah, kesadaran bersama. Ada piket-piketnya, siapa yang jaga, perempuan di mana ini itu segala macam, anak-anaknya seperti apa. Nah, itu dalam perjalanan ya seperti itu. Maka ditentukan sholatnya seperti apa. Ini cara sholat. Kalau teknis berangkat, keamanan, ini itu segala macam diserahkan kepada orang yang memimpin kafilah. Yang memimpin kafilah itu siapa? Yang memimpin kafilah ya ditentukan sebelum berjalan. Yang memimpin kafilah ditentukan sebelum berjalan. Tidak ada travel ketika itu, tidak ada apa-apa ketika itu. Ya. Orang berangkat haji juga dulu tidak pakai travel ya. Nah. Ini kabar-kabarnya bisa juga berangkat umrah tidak pakai travel. Wallahu a'lam. Ya, ambo dek mendengar bisa umrah tidak pakai travel, yang penting ada visa, ada tiket. Ambo celik tiket ke Makkah pulang balik dari Madinah 8 juta, murah nih. Ya, itu tiba di situ balik, cari hotel lah. Cari hotel caranya, ya cari hotel di Sibar 6 enak. Makannya Bali saja roti orang India ke ya. Iya, manjo-manjo. Nah, tiba di Makkah ingin cari dendeng, itu masalah orang Indonesia. Orang Indonesia tuh Bapak Ibu barang haji, orang Indonesia, orang Minang bola banyak protes. Lah dia lagi sampai di Makkah tuh apa? Tempe goreng, ikan goreng, ayam goreng, dendeng sekali-sekali protes ya. Protesnya kok sambal orang Jawa. Mani. Ya, kalau dahulu kan enggak dia lagi makan. Dulu ya sambal orang Arab. Sambal orang Arab tuh daging sedang tinju tapi babui saja enak. Ya dinikmati sajalah. Gimana dulu Nabi SAW berangkat haji? Nabi dari Madinah berangkat haji, mau umrah. Ternyata diihsar, dihadang di jalan, tidak boleh masuk ke Makkah. Kan itu asal muasal kenapa terjadi perjanjian Hudaybiyah. Ya, asal terjadi perjanjian Hudaybiyah. Tapi kita tidak bahas tentang perjanjian Hudaybiyah ya. Yang kita bahas adalah tentang pelaksanaan sholat khauf yang tidak hanya berlaku untuk orang-orang yang berada dalam kondisi perang, tapi juga berlaku untuk orang-orang yang dalam perjalanan ataupun bahaya apapun. Misalkan hewan buas ya ataupun penyamun seperti yang kita sebutkan tadi. Salat khauf ini barangkali Bapak-bapak Ibu-ibu, salat khauf ini barangkali tidak akan kita laksanakan. Ya, mungkin Bapak-bapak Ibu-ibu tidak akan pernah nih melaksanakan salat khauf ini. Sangat jarang. Sangat jarang ini salat khauf akan terlaksana di masa kita. Kenapa? Ya, sholat di waktu normal saja kadang-kadang zaman sekarang sudah syukur orang. Ya, tidak sedang parang masih bisa dia sholat, itulah syukur kini. Kini boleh parang. Orang zaman kini meninggalkan sholat karena hal-hal remeh, gara-gara hal-hal receh. Apalagi parang. Kalau perang mungkin benar-benar nak sholat orang-orang lagi sekarang. Dan harus disyukuri ya Bapak-bapak Ibu ya, syukuri saja. Ada kondisi kita sekarang seperti ini. Kadang-kadang kita sebagian orang mempertanyakan keislaman negeri ini. Katanya apa? Aneh Indonesia ini. Katanya negeri muslim terbesar di dunia setelah Pakistan. Akan tetapi hari liburnya hari Minggu. Hari Minggu, Pak. Ya, kalau di Mesir liburnya hari Jumat, di Saudi liburnya hari Jumat. Kalau di Indonesia liburnya hari mana Encak? Libur Jumat atau hari Minggu? Hari Minggu Encak.
Bako hari Minggu, syukuri Pak. Kalau libur hari Jumat Indonesia nih, orang tidak akan ada sholat Jumat. Peraun sedul. Coba lah saya. Ya, kalau hari Jumat libur di Indonesia nih, tidak akan ada orang sholat Jumat. Peraun orang sedonya. Ya, malala orang sedonya. Kalau kini orang raunnya hari apa? Ya hari Minggu ya, napailah raun. Tidak ada kewajiban sholat Jumat. Tapi kalau hari Jumat libur, peraun orang sedonya. Kosong saja kau musajid awak. Mungkin musajid nan barisi itu musajid di tepi jalan saja, musajid di kampung hilang orang. Ada nan ndak peraun tapi malah ke musajid batu orang peraun satunya awak enggak. Orang kali itu. Ya, orang suka mencari alasan untuk tidak melaksanakan syiar ini. Syiar salat berjamaah. Syukuri saja. Nah, sekarang tata cara pelaksanaan salat khauf. Kita buat perumpamaan orang-orang yang berperang dulu. Umpama orang-orang yang berperang. Secara umum ya, ini pasukan kaum muslimin. Ini pasukan kaum muslimin, ini pasukan kafir. Nah, ini hadap-hadapan pasukan kaum muslimin dengan pasukan kafir. Kebetulan kiblatnya di sini. Ini Ka'bah nih. Ya, ini anggap nih Ka'bah. Berarti kaum muslimin ketika itu sudah menghadap kiblat. Ini kondisi pertama yang akan kita bahas. Kondisi kedua, dia di beberapa kitab ada 4 cara, ada 5 cara salat khauf, ada 6 cara salat khauf. Tapi secara global caranya 3 saja. Ya, ini posisi waspada. Yang kedua posisinya bagaimana? Ini kaum muslimin. Ini kaum muslimin. Ini kaum kafir. Ini Ka'bah. Ya, kalau sholat kan paniang kok kalau bentuk iko. Kamadok lawan wa atau kamadok Ka'bah. Kalau kita menghadap Ka'bah saat sholat, takutnya kita malah diserang. Nah, ini posisi kedua. Kalau posisi ketiga bagaimana? Posisi ketiga ini perang berkecamuk. Ini kaum muslimin. Ini kaum kafir. Lah berkecamuk perang. Ini Ka'bah. Terserah mau di sini Ka'bah, mau di situ Ka'bah. Pokoknya perang sedang berkecamuk. Bagaimana tata cara pelaksanaan sholat? Nah, kita akan jelaskan sesuai dengan kondisi-kondisi yang kita gambarkan itu. Ketika lawan berada di arah kiblat. Ini arah kiblat. Pasukan muslim di sini, pasukan kafir di situ. Berarti kita menghadap lawan dan otomatis kita juga menghadap ke arah kiblat. Nah, maka dalam kondisi ini kita merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat 102. Surat An-Nisa ayat 102. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah. Maka apabila engkau berada di dalam mereka, maksudnya di dalam pasukan kaum muslimin, fa aqamta lahumus shalah, dan engkau dirikan bagi mereka salat. Peperangan yang dilakukan Nabi itu kan ada Nabi yang terjun langsung, ada pula Nabi hanya mengutus sahabat untuk melaksanakan peperangan. Seperti pengepungan Bani Quraidah. Nah, itu Nabi hanya mengutus saja. Kalau peperangan yang Nabi ikut secara langsung, itu yang paling terkenal perang Badar, perang Khandaq, perang Uhud. Itu Nabi ikut secara langsung. Nah, kalau Nabi ikut secara langsung, ini dia nih. Nabi ikut berperang, kemudian Nabi dirikan salat, faltakum ta'ifatum minhum ma'aka. Maka hendaklah berdiri satu kelompok dari mereka. Berarti bukan seluruhnya ikut salat bersama Nabi, tapi sebagian saja ikut salat bersama Nabi. Wal ya'khudhu aslihatahum. Dan mereka hendaklah mengambil senjata mereka. Maksudnya siap siaga tetap dengan senjata mereka saat mereka sedang salat. Fa idza sajadu, apabila mereka telah sujud, maksudnya setelah selesai dia sujud, ini musuh di hadapan. Nabi salat, ya itu nak sujud kepada musuh ya, tapi sujud ke arah kiblat. Maka wal ya'khudhu hidrahum wa asliyatahum. Falyakunu min waraikum. Maka hendaklah mereka itu berjalan ke belakang. Jadi kalau salat itu 2 rakaat,
Nabi sholat 1 rakaat dengan 1 kelompok pasukan, dan Nabi sholat 1 rakaat lagi dengan pasukan yang satu lagi. Dengan kata lain, sebelum sholat Nabi bagi dulu menjadi 2 kelompok. Ketika kelompok yang pertama sudah selesai 1 rakaat, maka mereka mundur, mereka selesaikan sholat. Masuklah kemudian kelompok yang kedua, melaksanakan rakaat pertama bagi mereka, tapi rakaat kedua bagi Nabi SAW. Nah, jadi masing-masing 2 pasukan tadi dapat 1 rakaat bersama Nabi. Itu di masa Nabi SAW. Ya, nah, itu dasarnya surat An-Nisa ayat 102. Nanti kita akan buatkan gambaran bagaimana proses perpindahan saf antara kelompok yang pertama dengan kelompok yang kedua. Nah, sekarang al-kaifiyat al-ula berdasarkan ayat tadi. Wa hiya 'indama yakunul aduwwu rabidan fi jihatil qiblati wal qitalu ghairu multahim. Ketika musuh berada di arah kiblat sedangkan perang tidak berkecamuk, berarti posisi kita bukan posisi perang tapi posisi waspada akan berperang. Nah, kenapa kita tetap berjamaah? Tujuan kita tetap berjamaah adalah menjaga moral pasukan agar mereka tetap merasa dalam satu komando, bukan hanya dalam peperangan tapi juga dalam sholat jamaah. Ya, posisinya seperti ini. Posisi seperti ini. Nah, musuh di arah kiblat, kaum muslimin di sini. Maka imam paling depan, kemudian bagi saf menjadi 2 atau menjadi 4 atau menjadi 6. Pokoknya kalau bisa genap dibagi safnya. Kita anggap sekarang safnya ada 4 lah. Kita bagi safnya 4. Nah, saf yang pertama ini kita nggak boleh sujud semua, Pak. Kalau sujud semua maka ini pasukan lawan akan menyerang. Sujud sadonya mah, tembak panah. Kan seperti itu. Tidak boleh sujud semua. Lalu bagaimana caranya? Sholat dulu imam dengan dua saf yang pertama ini. Nah, koko trip 1. Sholat dulu imam dengan 2 saf yang pertama. Sholatnya cuma 1 rakaat saja. Normal. Allahu Akbar, berdiri, ruku, iktidal, sujud, duduk, sujud. Kemudian Nabi atau imam dalam hal ini berdiri kembali. Nah, imam berdiri aja tegak. Berdiri aja tegak. Ya, imam diam saja tegak seperti ini, Pak. Sedangkan makmum ketika selesai 1 rakaat itu, ini yang di belakang kan pegang senjata. Yang di belakang pegang senjata, sedangkan yang di depan ikut sholat bersama imam. Yang belakang berdiri terus. Jadi musuh melihat dari jauh, walaupun ada yang sujud, tapi tetap nampak ada yang siaga berdiri. Yang ini berjaga, yang ini sholat. Selesai imam sholat 1 rakaat, imam berdiri saja, sedangkan makmum yang 2 saf ini, mereka segera menunaikan sholat, menyelesaikan sholat. Jadi imam tagak saja, yang 2 kokonya keluar dari jamaah, nyo baca al-fatihah, ruku, iktidal, sujud, duduk, tahiyat akhir, assalamualaikum, assalamualaikum. Setelah selesai yang 2 ini assalamualaikum, assalamualaikum, mereka pun pergi ke belakang. Pergi mereka ke belakang, pindah ke belakang, mereka yang berdiri dengan senjata. Yang 2 rakaat yang belum sholat ini maju ke depan. Ya, maju mereka ke depan. Nah, pindah tampik antara 2 saf yang pertama dengan 2 saf yang di belakang. Nah, sekarang imam kan sudah selesai 1 rakaat. Imam sudah selesai 1 rakaat, berarti imam kan berdiri untuk rakaat yang kedua. Sedangkan makmum ini baru rakaat yang pertama. Nah, caranya bagaimana? Imam tetap mimpin sholat. Allahu Akbar, kata imam, yang makmum yang trip kedua tadi ikut takbir bersama imam. Allahu Akbar. Kemudian ruku, imam ruku pula mereka bersama imam, iktidal, sujud, duduk antara 2 sujud, duduk tahiyat akhir. Nah, imam duduk tahiyat akhir, makmumnya berdiri. Nah, ini kondisi, namanya juga kondisi perang. Imam duduk tahiyat akhir, sedangkan makmum berdiri. Untuk apa makmum berdiri? Karena makmum baru sholat 1 rakaat. Imam duduk.
makmum berdiri, nah, lanjutlah makmum tambah 1 rakaat, nanti saat tahiyat terakhir, ketika sudah tahiyat terakhir, duduk imam bersama makmum, sama-sama duduk tahiyat akhir, assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, trip yang kedua, assalamualaikum bersama Nabi. Maksudnya apa? Dalam praktek sholat yang pertama ini dibagi dua. Ya, jamaah yang pertama ikut sholat bersama imam, mereka takbiratul ihram bersama imam, tapi assalamualaikumnya sendiri. Sedangkan jamaah yang kedua bagaimana? Takbiratul ihramnya sendiri, tidak bersama imam, tapi assalamualaikumnya bersama imam. Nah, jadi tetap adil. Jadi semua jamaah tetap mendapatkan sholat berjamaah bersama imam, walaupun tidak sama takbiratul ihram dan salamnya, tapi dua-duanya dapat 1 rakaat bersama imam. Itu kalau musuh berada di arah kiblat. Ya. Nah, yang kedua nih. Yang kedua ini jadi masalah. Kenapa? Karena lawan di sini. Nah, dalam kondisi itu, nah ini benar-benar dibagi dua. Kalau tadi barisan tetap barisan sholat. Yang tadi barisan tetap barisan soft sholat. Kalau lawan di sini, Ka'bah di sini, maka imam tetap sholat menghadap kiblat. Dibagi dua. Ini dua ngapain? Sholat bersama imam. Yang ini berjaga di sini. Ya, itu caranya. Jadi satu kelompok pasukan ikut sholat bersama imam, satu kelompok pasukan berjaga. Tata caranya bagaimana? Sama dengan yang tadi. Bedanya apa? Bedanya yang ini memang berjaga, mereka tidak sholat. Benar-benar fokus berjaga. Nah, setelah selesai 1 rakaat bersama imam, gantian. Mereka selesaikan sholat segera, mereka pindah berjaga. Sedangkan yang berjaga ini, mereka pun ikut sholat bersama imam. Karena mereka dapat 1 rakaat, baru imam duduk tahiyat akhir, mereka tambah 1 rakaat lagi. Maka mereka pun dapat salam bersama imam. Nah, gampang bagi orang yang mungkin enak parang. Sholat kok kan gampang, yang susah kok kan parangnya sebenarnya Pak. Kalau parang kok sholat ini gampang. Ya, pindah tampiknya gampang, pindah imamnya tidak akan pindah ya. Gantian jaganya gampang. Yang susah itu parangnya yang susah. Nah, cara yang ketiga ini bagaimana? Iltiham al-qital. Kalau perang itu berkecamuk, maka sholat saja sebisa mungkin. Sholat saja sebisa mungkin andai perangnya berkecamuk. Ya bagaimana kita mau ngontrol perang berkecamuk? Ya ada kisah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan perang Khandaq, itu total sahabat yang ikut berperang bersama Nabi menggali parit 3.000 orang. Sekitar 3.000 orang sahabat menggali parit bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok balik kondisi? Batu umat Islam tidak siap untuk perang sebenarnya, Pak. Kalau kita baca kembali riwayat tentang perang Khandaq itu, kaum muslimin menang saat perang Khandaq itu bukan semata-mata karena perang, tapi karena ada angin dingin. Angin dingin yang terasa betul dampaknya oleh orang-orang kafir Quraisy saat itu. Sehingga mereka pun lari, istilahnya pulang balik. Ndak dia kok kalau parang dingin-dingin serupu ikut pulang. Ya, itu kan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin ndak siap berperang sehingga dibuat benteng digali tanah, digali khandak namanya, digali parit. Parit itu separuh lingkaran saja. Kalau oleh orang Eropa itu kalau parit seperti itu pasti dijaga. Kalau oleh orang Islam ini tidak dijaga. Entah gimana jadinya bentuknya sekarang tuh Pak ya. Parit tidak nampak leh. Itu luar biasa tuh perang parit. Nah, saking beratnya perang parit itu kan Nabi tidak makan. Nabian doan batu di kabean batu ke pinggang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menahan lapar. Aku tabalik kayak kalau kurafat apa tan batu dalam saku kalau sesak ke WC. Aku tabalik bid'ah. Kalau Nabi tidak memang disalian batu untuk menahan perut, ya, untuk menahan perut ya, supaya tidak bunyi-bunyi, supaya tidak menggareuk barangkali. Nampak oleh Jabir bin Abdullah.
Jabir bin Abdullah melapor kepada istri beliau, ya siapkanlah makanan iba kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau belum makan sampai beliau mengikatkan batu ke perut beliau. Dibuatlah makanan cukup paling-paling maksimal untuk 7 orang. Kemudian mendengar itu Nabi dibisikkan oleh Jabir bin Abdullah, Nabi nanti makan ke rumah kami, istri saya menyiapkan makanan. Apa tanya Nabi? Untuk berapa orang? Kata Jabir bin Abdullah, untuk 7 orang. Apa kata Nabi? Ayolah kami bersama-sama ke situ. Susah anguk Jabir bin Abdullah nak 7 orang kecil Nabi. Sama-sama ke situ. Yang menggali parit berapa orang tadi, Bu? 3.000. Makanan nentasi dia untuk berapa? Bakaka tu. Muas ketik surah cik gigi repit. Nah. Pulang Jabir bin Abdullah. Nah, Jabir bin Abdullah ini kebetulan ditanya oleh Nabi dalam perjalanan sebelumnya, sudahkah kamu menikah? Kata Nabi, sudah. Ya. Ataiban au bikran, kata Nabi. Kamu menikah dengan janda atau dengan gadis? Itu tanya Nabi. Apa jawab Jabir? Janda. Itu jando nikah. Itu tanya Nabi, bakok jo jando? Banak jo gadis? Ya nak. Kan Nabi kalau nyuruh orang nikah kan nikahi bikir ya, tulaibuha wa tulaibuka kata Nabi. Supaya banyak dramanya, banyak main-mainnya kata Nabi. Jabir bin Abdullah justru nikah dengan janda. Ya, ditanya kenapa nikah dengan janda? Jawab Jabir bin Abdullah, karena saya punya adik-adik, adik-adik saya banyak. Ya, jadi saya nikahi dengan janda agar bisa menolong, merawat adik-adik. Kalau menikah jo anak gadi, bertambah dia cik lagi panjang.